Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Afif Abidin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pandangan saya mengenai kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang pertama, yaitu pendidikan menuntut. Kenapa pendidikan menuntut? Karena ketika ada sekian kompetensi yang harus dikuasai siswa kurang mendapatkan pengertian, tauladan, bimbingan, dan motivasi yang cukup. Pada akhirnya, guru hanya menuntut siswa untuk mencapai kompetensi ini dan kompetensi itu tanpa mendapatkan pendampingan yang cukup dari guru. Kemudian yang kedua, guru tidak memberikan siswa ruang dalam menentukan arah atau kegiatan belajar. Biasanya ketika guru memiliki program, guru hanya ingin programnya itu dapat dicapai tanpa memperhatikan apakah siswa memiliki pandangan yang lain terkait program tersebut atau tidak. Yang ketiga, belajar bersama siswa dengan batas tupoksi atau mapel, itu yang terjadi di sekolah adalah sebatas pengajaran. Jadi ketika belajar matematika ya hanya sebatas mempelajari hal tersebut saja. Yang keempat, anak bagaikan kertas kosong, jadi guru berhak untuk menulis apa saja terhadap anak tersebut. Yang kelima, mengenai penilaian. Penilaian yang sering dilakukan terlalu monoton, cenderung paper test dengan model soal konvensional, yaitu biasanya pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya, sehingga belum memfasilitasi ragam kodrat anak. Setelah saya mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, penilaian saya terhadap anak berubah. Yang pertama, pendidikan itu harus menuntun. Jadi siswa harus mendapatkan pengertian, tauladan, bimbingan, serta motivasi yang cukup untuk mencapai tuntutan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, guru harus bisa memberikan siswa ruang dalam menentukan arah atau kegiatan belajar dengan banyak bertanya dan mendengar keluh kesah mereka sendiri. Jadi, masukan siswa nantinya bisa direalisasikan dengan bentuk kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengenai pendidikan bukan sekedar pengajaran. Jadi, guru harus bisa mendampingi dengan hati sehingga hubungan antara siswa dan guru bisa lebih kuat. Kemudian yang keempat, guru harus ingat bahwa dalam diri siswa ada benih positif yang harus senantiasa dikuatkan. Dan yang kelima, guru harus update cara mengukur kemampuan siswa, yaitu bisa dengan menggunakan beragam metode atau teknik untuk memfasilitasi beragamnya kodrat anak. Kemudian, mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini saya menuliskan ada 5 hal yang pokok. Yang pertama tentang pendidikan adalah menuntut. Kemudian yang kedua adalah mengenai kodrat anak yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu berhamba pada anak. Kemudian yang keempat adalah bukan tabula rasa. Dan yang kelima adalah budi pekerti yang luhur. Kemudian untuk yang akan saya lakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal diantaranya adalah yang pertama, menuntun siswa untuk mewujudkan tuntutan pendidikan dengan cara membuat program belajar yang mampu memberikan pengertian, tauladan, pendampingan, dan motivasi yang kuat kepada siswa. Jadi dalam video ini guru benar-benar mendampingi siswa dalam proses belajar sehingga siswa merasa nyaman untuk mencapai tuntutan-tuntutan atau tujuan dari adanya pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, lebih sering melakukan refleksi, yaitu dengan membuka diri, dengan bertanya dan banyak mendengarkan harapan siswa, sehingga guru bisa menyelaraskan antara program dan harapan-harapan siswa. Kemudian yang ketiga, mendampingi dengan hati dalam upaya mengatasi kesulitan belajar siswa. Jadi kesulitan belajar yang dihadapi siswa seharusnya bisa dicarikan jalan keluar jika guru mendampingi putra-putrinya dengan hati dalam proses pembelajaran. Kemudian
Selanjutnya adalah penerapan untuk mewujudkan pemikiran Catcher Dewantara. Yang berikutnya yaitu selalu menggali dan menguatkan kodrat siswa melalui beragam metode kegiatan belajar sehingga kodrat positif dapat berkembang maksimal. Jadi macam-macam metode belajar perlu dicoba sehingga kodrat yang ada dalam diri siswa bisa terdeteksi dan berkembang maksimal. Kemudian pengujian kemampuan siswa dapat bentuk yang beragam dalam satu atau berbeda kesempatan. Jadi ketika misalkan sedang penilaian, bisa diberikan beberapa opsi misalkan kepada siswa untuk bagaimana menyelesaikan tugas, atau dalam beberapa kali ulangan misalkan nanti dicoba menggunakan cara-cara yang berbeda antara satu ulangan dengan ulangan yang lain karena siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kodratnya. Demikian sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.